Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana aku lagi ya teman-teman. Alhamdulillah aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku untuk hari ini. Nah, ini aku lagi pulang belanja ya teman-teman, dan ini aku unboxing terlebih dahulu. Ini aku beli telur setengah kilo Rp14.000, ada micin 2.000, ada lada bubuk ya Rp1.000. Terus ini ada daun bawang Rp1.000. Lanjut di sini aku juga beli percabean. Ini harganya Rp3.000 ya teman-teman. Terus di sini aku lanjut beli bawang merah. Ini bawang merah Rp2.000. Alhamdulillah. Lanjut di sini aku juga beli tempe Rp2.000. Kemudian ini untuk sayur asemnya seperti biasanya dengan harga 2.500. Kemudian ini aku beli tomat ya, terus juga ada asem palu ya, ini Rp2.000. Jadi tomatnya itu ada 3 ya, terus ada asem palunya, aku cuma ngambil sedikit sih untuk asemnya. Kemudian ini aku juga beli bawang putih sama kemiri, ini 2.000 ya, dapat 1 bonggol bawang putih dan juga dapat kemiri. Alhamdulillah. Lanjut di sini juga aku beli ikan ya, ikan ikan belanak teman-teman. Ini dengan harga Rp7.000. Alhamdulillah ya, Masya Allah tabarakallah. Total belanjaan aku hari ini tuh Rp38.000. Alhamdulillah, ini rezeki hari ini ya teman-teman. Dan tadi itu ada Pak suami ya, dia mau makan ubi celembu sama minum tepung angkrik ya teman-teman. Dan itu Pak suami aku lagi menjemur ya, sambil nginiin burung merpatinya ya, peliharaannya. Jadi ya seperti ini ya Pak suami kalau di rumah gitu ya, apalagi keadaannya tuh memang sudah membaik, cuma belum sehat betul ya teman-teman. Dan Pak suami aku memang lagi agak kurusan itu ya, karena kan kalau misalnya lambung itu cepat banget ya kalau misalkan buat kurus gitu ya teman-teman. Dan rambutnya juga akhirnya jadi kelihatan kribo juga gitu ya, karena memang Pak suami aku kan rambutnya ikal gitu ya, jadi kalau misalkan kurusan terus suka agak jewowo gitu rambutnya. Jadi kita lihat kribonya. Nah oke teman-teman, ini aku lanjutkan aktivitas aku beberesin ini ya sayurannya ya teman-teman. Nah sambil menemani aku beraktivitas, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu baik, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya teman-teman, dan selalu bahagia pastinya ya. Nah ini aku mau nyiapin untuk masakan hari ini itu sayur asem ya, sama goreng ikan belanak dan juga tempe goreng, terus bikin sambal sedikit gitu ya teman-teman. Dan ini untuk bulan Mei ya, alhamdulillah ini banyak tanggal merah ya teman-teman, dan harinya juga hari kejepit juga gitu ya. Jadi alhamdulillah aku tuh libur ya teman-teman. Meskipun sebelum aku diizinin libur itu aku tuh udah libur duluan teman-teman. Jadi aku udah izin libur terlebih dahulu gitu ya, karena Pak suami juga kumat lagi gitu ya untuk sakit lambungnya. Jadi aku tuh izin libur, akhirnya lanjut sampai hari Senin gitu ya teman-teman liburnya. Meskipun sebenarnya aku ini nggak enak hati gitu ya, nggak enak banget gitu ya teman-teman untuk izin libur terus gitu ya. Meskipun sebenarnya di hari Sabtu ya, hari Sabtu itu aku memang udah diizinin libur gitu sampai hari Senin nanti libur, karena majikan aku tuh keluar kota juga ya. Jadi aku tuh memang udah dapat libur dari tempat kerjaan. Cuma sebelum aku tuh dapat libur dari tempat kerjaan, aku ini udah izin libur duluan teman-teman. Tapi ya bagaimana lagi ya teman-teman, namanya qadarullah gitu ya.
apa yang tadinya rencananya aku tuh udah diizinin di hari Sabtu libur, ternyata suami aku tuh sakit lagi di hari Kamis gitu. Jadi aku udah libur duluan tuh Jumat, aku izin hari Kamis ya, aku nggak masuk kerja, dapat WA dari majikan nanti Jumat berangkat gitu ya, karena Sabtunya kan aku mau libur. Malah Pak suami tuh nggak bisa ditinggal gitu ya teman-teman. Bahkan aku tuh ngurusin BPJS gitu ya untuk ganti vaskes, karena kan vaskes aku tuh harus melewati jalan raya gitu ya, dan aku mau pindah biar nggak lewatin jalan raya gitu. Itu pun aku ke BPJS itu Pak suami tuh lihat HP aku itu udah telepon beberapa kali gitu ya teman-teman, padahal di kantor BPJS nya itu aku cuma sebentar, cepat gitu ya, cuma nggak ada 15 menit di situ. Itu aja Pak suami tuh udah telepon aku terus gitu ya, nggak bisa ditinggal gitu. Jadi ya namanya suami istri gitu ya teman-teman, pastinya suami itu walaupun di rumah itu ada orang gitu ya, kalau ada istrinya pasti bakalan ngerasa tenang gitu ya. Begitupun aku sebaliknya, kalau misalnya aku sakit pun Pak suami itu nggak kerja gitu teman-teman. Jadi nunggu aku betul-betul pulih baru Pak suami aku tuh kerja. Dan ini alhamdulillah untuk stok telurnya ya, aku tak masukin di lemari ya, lemari piring seperti ini teman-teman. Jadi aku nggak taruh di kulkas ya. Begitu juga dengan cabenya, aku tak taruh di dalam lemari juga. Jadi nggak taruh di kulkas, karena kulkasnya juga penuh ya teman-teman. Ya namanya kulkasnya kecil gitu ya, dan juga buat barang-barang di rumah. Jadi terkadang ada sayuran sebagian yang aku taruh kulkas, ada yang nggak aku taruh kulkas seperti itu. Dan ini untuk sayurannya sudah aku iris-iris ya, udah aku tinggal cuci gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku cuci terlebih dahulu dan lanjut memasak. Dan semoga videonya aku ini ada segi manfaatnya ya untuk teman-teman aku semua yang menonton videonya aku, walaupun sederhana gitu ya, dengan masakan aku yang sederhana juga, tapi ya alhamdulillah ya teman-teman, kita ini hidup sederhana tapi kompor kita itu masih terus mengepul setiap harinya. Dan pokoknya harus tetap semangat dan selalu bersyukur ya teman-teman, dalam kondisi apapun, dalam kondisi keuangan, dalam kondisi apapun gitu ya teman-teman. Karena dalam hidup itu kan yang dicari itu keberkahan ya teman-teman, rahmat gitu ya, berkah. Karena seperti pepatah ya, yang lebih belum tentu cukup, tapi yang sedikit itu cukup untuk kita gitu ya teman-teman. Jadi banyak-banyak bersyukur gitu ya. Oke, ini aku sekalian goreng ikan, dan yang satunya itu masak sayur ya, biar cepat selesai ya teman-teman. Ini yang aku goreng terlebih dahulu tempe. Dan ini aku stok minyaknya sudah habis teman-teman. Tapi aku tuh ke warung itu belinya yang minyak curah ya teman-teman. Biasanya aku beli yang botolan seperti ini, aku beli minyak curah. Harganya itu 1 kilonya 20.000, jadi setengah kilo itu sekitar 10.000 ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalkan aku mengandalkan gaji aku sendiri gitu ya, kalau misalkan Pak suami lagi nggak ada kerjaan ya, aku harus bisa pandai-pandai mengolah keuangannya, itu harus lebih benar-benar aku rem ya teman-teman, supaya tabungan aku yang di ATM juga gitu itu nggak sampai aku ambil terus menerus gitu ya teman-teman. Karena kan terkadang pengeluaran lebih banyak tapi pemasukan karena belum ada gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh harus betul-betul pandai mengerem sendiri gitu ya teman-teman. Karena kan untuk keuangan pastinya seorang istri itu yang harus betul-betul ya tahu gitu ya pengeluarannya seberapa itu ya, pemasukannya itu seberapa. Jadi kan harus betul-betul ngerti seperti itu ya teman-teman. Jadi biar nggak sampai terjerat gitu ya, apa namanya ya, biar meskipun gaji kita itu minim gitu ya, jadi nggak sampai kita itu terlilit hutang gitu ya teman-teman.
Dan alhamdulillah aku sama Pak suami, aku selalu ngingetin juga sama Pak suami gitu ya, karena Pak suami tahu ya kalau aku ini memang tipe orang yang nggak suka berhutang teman-teman. Karena aku memang lebih suka mengusahakan, mengandalkan aku tuh kerja gitu ya, daripada aku ini harus berhutang ya. Apalagi sekarang tuh zamannya zaman ada saja ya penawaran-penawaran gitu ya teman-teman di kampung aku ini ya, dari Mekar, dari apa itu ya pokoknya banyak ya, di HP juga banyak gitu ya penawaran, dari pinjol gitu ya, Masya Allah gitu ya terkadang aku nih, ya Allah ya Robi gitu ya, jangan sampai gitu ya Allah, amit-amit gitu ya, aku selalu bilang begitu. Meskipun aku nih terkadang kesusahan ekonomi, ya Allah jangan sampai aku ini sampai berhutang gitu ya, apalagi sampai berhutang sampai berjuta-juta gitu teman-teman. Bukan maksud aku mau ngomongin gitu ya teman-teman, cuma aku emang takut gitu teman-teman untuk masalah hutang. Bukan berarti aku ini nggak punya hutang, dulu aku juga punya hutang ya, meskipun bukan hutang aku gitu ya dulu, tapi hutang Pak suami gitu. Dan itu rasanya itu bikin aku deg-degan terus gitu ya, ngerasa takut gitu teman-teman. Dan dari situlah aku mulai bilang sama Pak suami ya, kalau misalkan berhutang itu nggak enak gitu ya, kalau misalnya kita itu masih bisa ada yang kita buat makan, tidak perlu gitu ya untuk berhutang. Kalau misalnya pun kita mau niat berhutang, tapi kita harus uang dari hutang itu kita harus bisa buat yang lain gitu, apa namanya, seperti kita tuh buat beli apa gitu ya, dan itu buat bukti gitu ya teman-teman, kalau kita itu berhutang itu buat bukti beli ini gitu. Tapi jangan kita berhutang tapi untuk bergaya ataupun hanya untuk makan gitu ya teman-teman, karena akhir-akhir ini gitu ya yang aku lihat gitu ya, dari kebanyakan orang gitu ya yang aku lihat berhutang hanya untuk bergaya gitu teman-teman. Meskipun itu adalah hak orang gitu ya teman-teman, entah itu kita itu berhutang untuk apa gitu ya, tapi menurut aku itu sangat disayangkan gitu ya teman-teman. Lebih baik kita itu sederhana tapi kita tenang gitu ya, dan kita itu nggak banyak beban karena mikirin harus bayar ini, kebanyakan bayar itu gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti itu saja sih ya teman-teman, untuk kita gitu ya, para emak-emak harus bisa betul-betul mengatur keuangan kita gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita itu hidup apa adanya saja ya teman-teman. Nah oke, ini aku lanjut mau ini ya, bretelin ini teman-teman, daun singkong ini. Alhamdulillah ini aku dari metik di depan rumah ya teman-teman, ini mau aku buat masak besok. Nah oke, jadi videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya aku ini ada segi manfaatnya, dan terima kasih yang sudah berkomentar positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya teman-teman.